Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Qatar Master Open 2023 babak terakhir kemarin ada yang kecewa berat terhadap langkah blunder di game terakhirnya kawan. Padahal dia mempunyai kans besar untuk memenangkan event Qatar Master Open 2023 ini. Siapakah dia? Dia adalah Arjun Erigaisi kawan. Sampai babak ke-8, Arjun ini memimpin turnamen ini sendirian dengan 6,5 poin, selisih setengah poin dari pesaing-pesaing terdekatnya. Tapi sayangnya di game terakhir babak 9, dia kepleset di sliding Abdus Satorov kawan. Dia blunder benteng H4, kemudian ditusuk dengan gajah F6 skak, tusukan kawan garbuan, dan Arjun kalah. Ini mengantarkan Abdus Satorov maju ke playoff berhadapan dengan Nordibek Yakubov kawan. Mempunyai poin yang sama 7 poin. Hasil dari 5 kali kemenangan, 4 kali remis kawan. Mereka berdua melanjutkan ke tie breaks 2 kali permainan blitz 3 menitan. Tapi sayangnya Nordibek Abdus Satorov di-sliding juga oleh Nordibek Yakubov dengan 2-0 tanpa balas. Jadi juaranya adalah Nordibek Yakubov. Selamat buat Grandmaster Nordibek Yakubov asal Uzbekistan. Walaupun mempunyai nama depan yang sama Nordibek, tapi saya tadi korek-korek di Wikipedia, kedua pemain ini tidak ada hubungan keluarga. Mungkin saya salah, bisa kalian koreksi di kolom komentar kawan. Dan coba lihat komposisi klasemen di akhir babak 9 ini. Arjun akhirnya berada di posisi keempat. Nakamura di posisi ke-7, Magnus Carlsen di posisi ke-9 kawan. Di game terakhirnya Magnus Carlsen ini berhadapan dengan Abhimanyu Puranik. Hampir kalah lagi Magnus Carlsen saat pegang hitam kawan. Coba lihat permainan endgame-nya, benteng versus benteng dengan keunggulan 1 pion putih. Dalam teori permainan endgame benteng versus benteng, unggul 1 pion pun berakhir miss kawan. Dan Magnus Carlsen ini selama mengikuti event di Qatar Master Open 2023 ini kehilangan elo sebanyak 17 poin kawan. 17,2 persisnya. Oke, untuk game yang akan kita ulas, kita tidak akan mengulas permainan Magnus Carlsen yang hampir kalah. Kita simpan untuk nanti sore atau besok pagi. Sementara kita akan ulas permainannya Arjun berhadapan dengan Nordibek Abdus Satorov. Bagaimana kok Arjun ini sampai blunder? Langsung saja. Di sini Abdus Satorov yang pegang putih mengawali dengan pion C4 pembukaan Inggris dibalas dengan agim court defense pion E6 yang bisa berubah ke dalam bentuk permainan apapun. Lazimnya Queen's Gambit decline. Kuda C3 ada pion D5, ada pion D4 Queen's Gambit decline kawan. Dan pion C6 Semislav di atas papan kita dapati sekarang dengan karakteristik piramida pion yang solid. Permainan semi-Slav defense secara umum biasanya pion C6 terlebih dahulu baru disusul dengan pion E6. Mengawali dengan Slav defense berubah ke permainan semi-Slav. Tapi tadi kita dapati dengan pion E6 terlebih dahulu disusul dengan pion C6. Tapi masih di permainan semi-Slav defense. Nah, di sini pion E3 pilihan utama yang paling banyak dimainkan. Kuda F3 menjadi pilihan nomor 2 ataupun dorong pion langsung ke petak E4 atau pertukaran pion C pukul pion D5. Abdus Satorov memilih dengan pion E4. Dan baku hantam di petak E4 ambil balik oleh kuda kawan. Nah, gajah diluncurkan skak di petak B4. Kira-kira kalian mau blokade dengan apa? Kalau Abdus Satorov menyerahkan pion pusat kawan, dia blokade dengan gajah di petak D2 menyerahkan pion di petak D4 ini. Mungkin kalian tertarik agar pion ini tidak jatuh, blokade saja dengan kuda C3. Nah, di sini pion C5 bisa dilanjutkan oleh hitam kawan untuk menekan kuda nantinya. Kalau kalian ladeni pertukaran di sini kawan, maka menteri bisa meluncur skak. Setelah diambil, gajah sikat kuda dan ini akan menjadi lucu. Putih mempunyai 3 pion yang bertumpuk di lajur C. Ataupun pada posisi ini kalian mempertahankan posisi dengan usir gajah terlebih dahulu dengan pion A3. Gajah akan mempertahankan posisi. Gajah kalian kembangkan untuk perkuat petak D4 bisa jadi pilihan. Mungkin kuda F6, kuda ke E2 bisa dilanjutkan kedua pemain. Kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan gajah D2. Pilihan terkuat versi engine komputer Stockfish. Blokade dengan gajah D2. Menyerahkan pion pusat. Diterima Arjun, menteri ambil pion D4. Dan di sini gajah pukul gajah B4 lanjut Abdus Satorov dengan gajah menghalangi raja tidak bisa rokade untuk sesaat kawan. Di diagonal gelap ini sudah ada gajah, menteri ambil kuda E4 skak. Nah, kalian mau blokade dengan apa kawan? Dengan pertukaran menteri, dengan gajah, dengan kuda, Abdus Satorov dengan gajah. Korban pion lagi di petak G2 kawan. Ditolak dengan kuda A6 terlebih dahulu. Tempo ancam gajah. Gajah bergerak ke pusat ke D6 tetap mengawasi ruang gelap ini kawan.
baru sekarang Arjun berani ambil pion G2. Tujuan Abdus Satrop korbankan pion G2 sudah sangat jelas kawan, untuk membuka lajur G bagi bentengnya, persiapan untuk serangan sisi raja. Di sini gajah F3 lanjut Abdus Satrop untuk usir menteri, jaga bentengnya sekaligus menteri ke G5 ke petak gelap untuk mengawasi diagonal gelap ini kawan, juga untuk perkuat petak E7-nya, dukungan bagi kudanya nanti agar rajanya bisa rokade. Kuda ke E2 terlebih dahulu, kuda ke E7, kemudian sini kuda ke G3. Kalau ada serangan benteng G1, simple menteri ke petak F6 ataupun juga bergerak ke A5 melakukan skak di sini kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, memilih kuda ke G3 terlebih dahulu dan pion E5 kawan, dimainkan oleh Arjun untuk buka akses gajah terangnya segera keluar. Nah, di sini dihadang oleh menteri B3, awasi pion B7 agar gajah tidak berkembang. Rokade Arjun di langkah ke-13-nya, pion H4 untuk usir menteri agar meninggalkan diagonal ini, raja bisa rokade ataupun mengusir menteri agar tidak menjaga kuda, bisa disikat oleh gajah. Menteri ke F6 tetap menjaga kuda, berbalik ancam gajah, ada kuda E4, jaga gajah, serang menteri, menteri ke E6, baru sekarang rokade panjang Abdus Satrop di langkah ke-16-nya. Benteng E8, kemudian ada benteng HG1 sekarang dikeluarkan di lajur G. Nah, di sini kuda ke F5 untuk mencoba menyerang pion yang di sini kawan, atau menuju outpost petak D4 nanti. Di sini ada gajah H5, coba serang pion yang di sini bersama kuda mungkin. Nah, di sini kuda ke D4 lanjut Arjun irigasi. Langkah tanda kuning, langkah kesalahan. Kalau Stockfish menyarankan menteri ke H6 skak kawan untuk mendapatkan gajah. Blokade dengan benteng sekaligus jaga gajah. Kalaupun ada pion F6 usir benteng di sini. Nah, terbuka diagonal terang kawan. Gajah ambil benteng, pion ambil benteng, pion pukul pion, usir menteri kawan, juga blokade diagonal ini. Nah, mungkin menteri akan bergeser ke E6, ancam gajah. Gajah bisa ditarik ke petak H5 lagi. Itulah jalur yang diinginkan oleh Stockfish. Tapi memilih kuda ke pusat serang menteri, menteri ke D3. Kemudian ada pion G6 usir gajah, tak ada masalah, gajah tidak dipindah, posisi pion raja kena pin kawan satu lajur. Nah, di sini pion F4 lanjut Abdus Satrop untuk membuka jalur-jalur pusat. Ditolak dengan langkah pion C5 perkuat posisi kudanya. Kalau diterima bahayanya ada benteng yang siap digeser kawan. Nah, persiapan discover nanti. Bahayanya kehilangan benteng ataupun menteri ataupun skakmat. Oleh karena itu ditolak, perkuat posisi kudanya terlebih dahulu untuk dukungan juga bagi kudanya melakukan aksi ke sini nanti kawan. Nah, di sini pion F pukul pion E5. Pion ini cukup mengganggu untuk dukungan kudanya lompat ke petak F6. Nah, sekarang selisih pionnya tinggal satu saja. Kontrol waktu kedua pemain lumayan jomplang kawan, di mana Arjun sekarang di langkah ke-21 hanya tersisa 21 menit saja, sedangkan Abdus Satrop masih punya 1 jam 10 menit. Berlanjut dengan kuda B4 usir menteri. Menteri bergerak ke F1 meninggalkan pion A2. Bisa kalian ambil sekarang, nanti disusul dengan menteri F5. Arjun memilih langsung menteri F5 dan Abdus Satrop sikat kuda D4. Langkah cerdas untuk mendapatkan satu perwira. Kalau di sini diikuti kuda melakukan skak terlebih dahulu, ya raja bergeser kawan ke D2 yang terkuat. Ke B1 bisa kalian pilih, tapi terkuat ke petak D2 saja. Ke D2 jika pion ini ambil benteng kawan, bisa kalian ikuti dengan kuda F6 skak, raja bergeser. Nah, kalian lanjut dengan kuda ambil benteng di sini. Gantinya seperti itu. Di sini tadi memilih dengan langkah pion ambil benteng langsung. Nah, sekarang kuda F6 skak untuk menghindari ancaman menteri kawan. Tapi harus hati-hati dengan terbukanya petak terang ini, ancaman skak mat satu langkah. Setelah raja bergeser, tidak terburu-buru ambil benteng, gajah sikat kuda terlebih dahulu agar tidak ada ancaman skak mat. Kalau kalian sikat menteri terlebih dahulu kemudian diikuti kuda ambil benteng, bedanya di sini kawan. Gajah akan ambil balik untuk dukungan juga bagi kuda manuver-manuver kawan. Nah, kalian tidak bisa mendapatkan keunggulan di sini karena di sini kuda ambil benteng, kuda bisa melakukan skak untuk menghindari ancaman gajah. Kalau gajah tadi sikat kuda terlebih dahulu, benteng bisa lari kawan atau ambil pion yang di sini. Posisi permainan kembali imbang, putih kehilangan tempo keunggulannya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya.
Jadi di sini gajah sikat kuda B4 terlebih dahulu agar tidak ada ancaman skakmat. Nah, benteng ambil pion E5. Sementara Abdus Satrop masih unggul 1 perwira penuh kawan. Sedangkan Arjun unggul 2 pion. Gajah ditarik mundur ke D1. Ada gajah E6. Gajah D6 usir benteng kawan. Nah, di sini gajah ambil pion C4 untuk ancam menteri atau melepaskan gajahnya di sini. Kalau diambil di sini kawan, maka berikutnya adalah ada benteng C8. Dukungannya dari menteri kawan, tusukan tusuk sate. Kalian sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Anggap contoh ada gajah blokade di sini, ada benteng C5, sama saja. Jadi di sini memilih dengan langkah kuda G4. Ternyata melewatkan sesuatu yang lebih berharga. Yang terkuat ambil benteng langsung di sini. Kalau gajah ambil menteri di sini, bisa kalian ikuti dengan langkah kuda ke petak G4 open skak kawan. Kalau diambil oleh menteri, sikat balik oleh kuda. Kalau raja bergeser ke sini, ada skak garbuan menteri, hitam juga jatuh, putih masih tetap bisa menang. Memilih dengan kuda G4 Abdus Satrop dan menteri pukul menteri. Gajah ambil benteng skak terlebih dahulu. Setelah raja bergeser, diikuti dengan benteng ambil menteri hitam. Gajah ambil balik, diikuti kuda F6 skak. Abdus Satrop masih unggul 1 perwira penuh. Raja G7, raja putih bergerak ke D2. Tadi gajah bergerak ke F3, mengawasi pion ini juga bagus kawan. Sekarang gajah G2 awasi pion diagonal terang panjang, pion B4, pion H6. Di sini ada gajah B3, raja mundur ke F8, gajah ambil pion D4. Dan di sini pilihan terkuat pion B6 kawan, memilih raja ke petak E7. Nah, di sini kuda ke G4 yang terkuat untuk ancam pion yang di sini, memilih raja bergerak ke E3. Ada pion B6, kemudian kuda G4. Nah, di sini ada gajah H3 melepaskan pionnya kawan. Di sini ada raja ke F4. Kalau ambil pion yang di sini, gajah akan bergerak untuk pertahankan posisi pionnya. Baku hantam di sini kawan, tak ada masalah pion. Permainan dirasa masih cukup seimbang. Keunggulan hitam hanya unggul 1 pion menghadapi 2 perwira minor seperti ini. Benteng masih mampu melatininya. Raja putih bergerak ke F4, lanjut Abdus Satrop ada pion G5, baku hantam, kemudian raja mundur. Tidak akan berani ambil langsung kawan karena ada benteng, kudanya jatuh, hitam berbalik menang. Raja mundur ke G3 ancam gajah, baku hantam di petak G4, kemudian ada benteng D8. Gajah ditarik mundur ke A1, benteng D3. Di sini raja ambil pion G5, ada pion A5, baku hantam diikuti gajah C4. Permainan dirasa masih cukup seimbang kawan. Putih sudah kehilangan kesempatan untuk menang. Hitung-hitungannya 1 pion melawan 1 pion, nanti hitam mengawal 1 pionnya dengan dukungan benteng. Ini cukup merepotkan bagi putih. Dan putih kalau kehilangan 1 pionnya sudah tidak mempunyai kesempatan untuk mempunyai menteri baru. Jadi dia akan tetap menjaga pionnya ini kawan supaya tidak jatuh. Benteng dalam ancaman ke petak D2, raja ke F4, pion A4 didorong terus, gajah C3 usir benteng, benteng ke H2, dan raja naik ke F5. Nah, di sini kawan horor. Coba perhatikan di sini. Benteng H4, blunder besar ditusuk dengan gajah F6 skak. Coba perhatikan di sini. Arjun hanya berpikir 1 menitan tidak lebih kawan. Tapi ini cukup horor sekelas Super Grandmaster membuat langkah blunder seperti ini. Harapannya bisa mendapatkan gajah terang, malah kena tusuk dengan gajah F6 skak. Dan Arjun kehilangan kesempatan untuk memenangkan kejuaraan ini, mengantarkan Abdus Satrop melaju ke playoff. Tapi sayangnya Abdus Satrop juga kalah oleh Nordibek Yakubov. Itulah kawan langkah yang cukup horor dari Arjun Erigaisi. Padahal kalau menahan remis di sini kawan, Arjun ini akan berhadapan dengan Yakubov di playoff, tapi sayangnya kalah Abdus Satrop yang melaju ke playoff. Oke, semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian kawan, dan tentu saja benteng jatuh sudah tidak mungkin lagi untuk menghadapi sepasang gajah plus 1 pion. 1 pion ini bisa promosi ataupun kalaupun hilang semua pion tinggal 2 gajah bisa membuat skak mat. Tak perlu saya tunjukkan lagi sampai habis, sampai skakmat bisa kalian otak-atik sendiri. Oke, jangan lupa bagi kawan-kawan yang baru mampir, itu ada subscribe warna merah, kalian rubah menjadi abu-abu, gunakan telunjuk, gunakan jempol, atau kelingking, atau mouse laptop kalian untuk merubah subscribe merah menjadi abu-abu. Bahasa simpelnya, tolonglah di subscribe.
Oke kawan, terima kasih yang sudah mampir tiap hari. Jangan lupa like-nya. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.